Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi, yakni pada program Tahsin BPD Golkar Jawa Timur, yang insyaallah kita akan membahas mengenai praktik tanda wakaf pada Al-Quran. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah belajar tanda-tanda wakaf pada Al-Quran. Sekarang kita review kembali dan sambil kita praktekkan cara membacanya atau cara ketika kita bertemu dengan tanda-tanda wakaf tersebut, ya, untuk mengulas kembali sekalian langsung dengan contohnya. Tanda wakaf itu apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Tanda untuk kita berhenti atau terus ketika membaca Al-Quran, ya. Ya, jadi tanda wakaf itu adalah menghentikan bacaan atau suara sementara waktu pada akhir kalimat atau ayat untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan lagi bacaan. Itu secara isti'alahnya. Jadi tanda wakaf itu yakni tanda ketika kita berhenti sebentar untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan. Berbeda dengan akhir ayat. Kalau sudah akhir ayat jenengan berhenti kemudian shadaqallah boleh. Tetapi ketika di tengah-tengah ayat, ketika jenengan ketemu tanda wakaf, jenengan berhenti, maka harus dilanjutkan lagi sampai akhir ayat. Tidak boleh ketika tengah-tengah wakaf jenengan berhenti, shadaqallahul azim, tidak boleh. Karena apa? Karena belum sempurna sampai akhir ayat, ya. Nah, beda lagi kalau ketika jenengan imam kemudian lupa dan tidak ada yang mengingatkan, khawatir nanti ketika jenengan lanjutkan malah ayatnya ini gak karu-karuan, bisa jadi merubah kalimat atau merubah harokat yang nantinya maknanya akan berbeda, maka boleh langsung rukuk. Atau ketika jenengan lupa ketika ngimami, maka ganti dengan surat lain. Contoh, jenengan baca surat Al-Lail, atau Al-Alaq yang agak bulat lah istilahnya. Kok tengah-tengah bulat? Waduh, gak ada yang ngingetin lagi, maka jenengan boleh langsung Allahu Akbar rukuk, atau jenengan ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ganti surat yang sekiranya jenengan itu mudah dan pasti hafal sampai selesai. Begitu, caranya ketika di tengah-tengah kita ngimami terus lupa dengan ayat yang kita baca dan tidak ada yang mengingatkan, maka boleh langsung rukuk atau mengganti dengan surat lain. Begitu, sama. Nggak apa-apa. Atau jenengan ganti dengan surat lain yang jenengan pasti ingat, boleh. Gitu, Jadi baca yang termasuk dalam rukun sholat itu Al-Fatihah. Pokoknya jenengan baca Al-Fatihahnya sempurna, itu sholatnya sudah sah. Beda lagi. Makanya kenapa ketika masbuk,
gak ngumani maca Fatihah ketika takbir, itu jenengan harus nambah rakaat. Karena apa? Ketika jenengan tidak bisa membaca Fatihah ketika selesai takbir, gak ngumani itu apa ya? Gak menangi lah istilahnya, gak menangi bisa baca Fatihah ketika takbir, maka jenengan harus nambah rakaat. Contoh imamnya sudah gimana? Ya, bisa mengikuti kan jenengan harus baca Fatihah dulu. Bukan jenengan rukuk langsung, bukan jenengan takbir langsung rukuk. Jenengan takbir baca Fatihah dulu. Wajib rukun sholat. Makanya itu, kalau Fatihahnya belum selesai kok sudah iktidal, ya, imamnya sudah tidak rukuk lagi iktidal, maka jenengan harus nambah rakaat. Jadi ketika imamnya baca surat pendek, jenengan baca Fatihah. Itulah nanti itu ditanggung sama imamnya, begitu. Makmum. Ngoten nggih. Makanya saya sering diingatkan sama guru saya, sama umi saya, kalau jadi imam boleh ayatnya pendek, tapi jangan terlalu pendek karena takutnya makmumnya belum selesai baca Fatihah. Akhirnya apa? Nanggung Fatihahnya semua yang jadi makmum imamnya tadi. Ngoten nggih. Itu enaknya sholat jamaah. Jadi kalau sholat jamaah itu insya Allah sholatnya pasti diterima. Tapi kita kalau sholat sendirian belum tentu diterima. Selesai baca Fatihah? Enggak, selesai imam baca Fatihah baru dengan baca Al-Fatihah. Ketika imam baca Fatihah jangan mendengarkan. Jangan baca Fatihah. Iya. Ya, ikut ruku. Kalau bisa sudah selesai. Jadi diusahakan untuk selesai. Jadi jangan bacanya jangan pelan-pelan. Iya. Yang penting Al-Fatihahnya selesai. Paham nggih? Kalau saya kalau sudah ikut sholat Jumat nggak usah sholat duhur. Jadi kalau semuanya kita punya guru, jadi jangan kita memutusi suatu hukum itu sendirilah istilahnya. Kita punya guru, guru punya guru, guru punya guru. Intinya ilmu kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Gak mutusi karpe dewe ini gitu. Jadi kalau menurut ketika saya belajar dulu di pondok, menurut guru saya kalau sudah sholat Jumat sudah tidak perlu untuk sholat duhur lagi. Betul. Ya itu makanya terserah punya gurunya mungkin ilmunya begitu. Kalau saya kemarin waktu haji saya ikut suami sholat Jumat, ya sudah saya nggak ikut. Jadi saya ikut suami sholat Jumat,
ya sudah, saya tidak sholat duhur karena saya sudah sholat Jumat. Ngoten nggih. Jadi apa kata gurunya? Monggo, pasti setiap guru itu punya dalil masing-masing, punya ilmu masing-masing nggih. Nggih. Kalau jenengan ikut saya, ya berarti kalau saya nggak pakai sholat duhur lagi. Jadi sudah cukup dengan sholat Jumat. Ngoten nggih. Nggih. Begitu. Ya. Kita kembali ke apa namanya? Ke materi nggih. Jadi tanda wakaf itu artinya berhenti, ya, berhenti untuk lanjut kembali, bukan berhenti untuk mengakhiri bacaan. Ya. Tanda wakaf yang pertama yakni wakaf lazim. Wakaf lazim ini wajib berhenti, ya. Wajib berhenti artinya tidak boleh jenengan masih kuat, aku masih kuat kok. Masih kuat di ayat ini, ngapain berhenti? Enggak boleh. Meskipun jenengan masih kuat, tetap wajib berhenti. Nah, terus kemudian hati-hati dengan tandanya mim. Tandanya wakaf lazim itu mim. Hati-hati tertukar dengan tandanya iklab. Kalau mimnya wakaf lazim itu mimnya begini, panjang gini, ya. Kalau mimnya iklab itu mimnya turun ke bawah. Buntutnya bu, kalau mimnya wakaf lazim buntutnya ke samping, kalau mimnya iklab buntutnya ke bawah. Itu untuk ketika jenengan gak paham iki mime wakaf lazim apa mime iklab. Nah, itu saya kasih contoh yang di bawah. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Yang saya kasih lingkaran merah ada mim turun ke bawah, itu mimnya iklab apa mimnya wakaf lazim? Mimnya iklab. Ya. Yang di atas itu contohnya yang sebelah kanan, ya, mimnya wakaf lazim itu mim kecilnya bentuknya buntutnya ke samping. Sampai sini paham nggih? Nah, itu bedanya biar jenengan tidak bingung lagi. Ya, ini tanda-tanda wakaf yang sering kita temui ketika membaca Al-Quran. Yang pertama tanda mim kecil di atas, yakni wakaf lazim, artinya wajib berhenti, tidak ada toleransi, ya, wajib artinya harus dikerjakan. Kemudian yang kedua qaflam. Qaflam ini artinya al-waqfu aula. Al-waqfu aula artinya sebaiknya berhenti. Tetapi ketika jenengan mau terus itu tidak apa-apa. Hukumnya bukan wajib, tapi sing paling apik iku berhenti. Nah, bedakan nggih? Bedakan kata wajib ambek kata sing paling apik, sing paling utama, berbeda. Kalau wajib harus dikerjakan. Kalau yang apa itu namanya paling utama itu berarti sing paling apik berhenti, gak berhenti ya enggak apa-apa. Ngoten nggih? Jenengan bedakan kata-katanya. Al-waqfu aula artinya sebaiknya berhenti. Ketika jenengan mau terus boleh, hukumnya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, jim kecil di atas artinya wakaf jaiz. Ya, wakaf jaiz ini artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Nah, ini hukumnya sama, bukan sebaik paling apik berhenti atau paling apik terus, enggak. Berhenti sama terus hukumnya sama-sama boleh. Paham nggih? Nah, itu wakaf jaiz atau jim.
Kemudian yang keempat, titik 3 tandanya. Namanya mu'anaqah, ya. Ada 2 titik 3 di situ. Artinya berhenti pada salah satu titik. Kalau sudah berhenti di titik yang pertama, maka titik yang kedua tidak boleh berhenti lagi, harus terus. Atau kalau berhenti di titik yang kedua, maka titik yang pertama harus terus. Jadi jenengan harus milih salah satu, tidak boleh dua-duanya berhenti, ya. Jadi harus milih di titik yang mana jenengan mau berhenti. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kelima yakni short lam, artinya al-waslu aula, kebalikannya dari al-waqfu aula. Kalau tadi yang qaf lam itu sebaiknya berhenti, maka sekarang yang short lam yakni sebaiknya terus. Artinya ketika jenengan nggak kuat kok ada wakof short lam, maka jenengan berhenti, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau hukum yang terbaik, ya diteruskan. Paham ya? Jadi itu tidak apa-apa ketika jenengan nggak kuat terus berhenti, maka boleh. Tidak usah mengulang lagi. Nah, yaitu kalau mau ngambil yang terbaiknya tadi. Kalau saya pribadi tidak usah. Saya pribadi kalau ada short lam terus saya tidak kuat, maka saya berhenti kemudian langsung lanjut ke bacaan berikutnya. Jadi tidak usah diulang lagi. Boleh, berhenti boleh. Nah, sama dengan yang qaflam tadi, al-waqfu aula, sebaiknya berhenti. Ternyata jenengan nafasnya masih panjang, ya, terus noy, dan tidak apa-apa hukumnya. Kan ya? Ya, ini yang terakhir, waqaf lam alif kecil di atas, namanya al-waqfu mamnu, namanya waqaf mamnu. Ini yang sering sekali kita salah. Artinya apa? Artinya itu dilarang berhenti, ya. Tapi banyak dari kita yang ketika ada lam alif, wis pokoknya ono tanda wakof, aku tak mandek neng gini, ngoten nggih. Padahal lam alif itu artinya tidak boleh berhenti. Boleh berhenti, maka jenengan harus mengulang. Berbeda dengan short lam tadi. Kalau short lam boleh berhenti, tapi jenengan tidak usah ngulang, nggak apa-apa. Kalau lam alif, ketika jenengan nggak kuat, ya sudah berhenti, nggak apa-apa, tapi harus dibaleni lagi, ya. Jadi kalau ada lam alif, namanya waqaf mamnu, yaitu dilarang berhenti. Paham sampai sini ya? Nah, itu tanda waqaf yang harus jenengan fahami ketika membaca Al-Quran, ya. Karena beberapa masih ada yang ketika mim sama lam alif itu salah, mim berhenti diulang lagi, ada yang mim diteruskan. Sama dengan lam alif juga gitu, yang harusnya dilarang berhenti dipakai untuk berhenti. Ngerti nggih? Ya, sekarang coba kita langsung praktek di Al-Quran, oke? Di penggalan ayat Al-Quran yang pertama jadi surah Al-Baqarah ayat 26, kita praktik di situ ada bacaan mim waqaf lazim yang artinya harus berhenti. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Kelihatan nggih? Kelihatan tulisannya. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sama?
riba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ ada waqaf apa? Jim. Waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sama? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Waqaf apa itu? Setelah al-waslu aula yang artinya sebaiknya terus atau lanjut, tapi kalau mau berhenti boleh. Karena ini panjang maka kita pilih berhenti. Sebaiknya. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Di situ ada apa? Waqaf lazim yang artinya harus yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Salah? وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Oke. Sekarang lanjut praktek pada qaflam atau al-waqfu aula yang artinya sebaiknya berhenti. Tapi ketika mau lanjut juga boleh. Langsung ke ayat 13 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ini tadi sudah ya, yang jim tadi kan waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Tadi yang pertama sudah ada 2 kali. Sekarang lanjut ke contoh mu'anaqah, artinya berhenti pada salah satu titik 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam
lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Boleh berhenti di la raib. Dzalikal kitabu la raib. Sama? Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi boleh berarti di la raib boleh ya, tapi langsung fihi hudal, nggak boleh seapa itu dua-duanya berhenti. Paham ya? Nah itu. Kemudian sotlam al waslu aula artinya apa Bu? Sebaiknya tuh terus atau dilanjutkan. Tapi kalau berhenti juga Bu boleh. Sekarang kita praktek berhenti dan terus karena ini ada dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. wa ala absarihim hisawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, jadi begitu ya. Jadi setelah itu sebaiknya terus, tapi ketika penyenengan berhenti juga tidak tidak perlu diulangi kembali. Oke, yang terakhir yakni lam alif kecil di atas yang artinya al-waqfu mamnu' atau waqaf mamnu' yang artinya dilarang berhenti. Ketika jenengan gak kuat dan mau berhenti maka harus diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ya ini kayaknya kalau jenengan gak kuat maka berhenti. Walain اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. Bersama 1, 2, 3. Walain ittaba'ta ahwaa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله
Allahi min waliyyin wala nasir. Alhamdulillah kita sudah belajar dan langsung praktik tanda wakaf yang ada pada Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita belajar ini bermanfaat dan juga menambah kita untuk semakin lancar dan semakin baik dalam membaca Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.